Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Carolina, NPM 2017-015004446, kelas R7D dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menampilkan sebuah video laporan praktek PPL bimbingan klasika. Sebelum dan sesudahnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ana Rufaidah selaku dosen pembimbing PPL di kelas R7D. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali kegiatan kita kali ini dengan berdoa. Siapa di sini yang ingin memimpin doanya? Oke, Mas, silahkan. Amin. Alhamdulillah. Semoga doa kita kali ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya, kalian semua belum mengenal saya ya? Ada pepatah juga yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sekarang saya ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Sylvia Carolina. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Sylvia. Saya berasal dari kota Jakarta. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari Universitas Indraprasta PGRI, program studi bimbingan dan konseling. Oke anak-anak, di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan sebuah layanan bimbingan konseling, yaitu berupa layanan informasi. Maksud dan tujuan dari layanan informasi itu sendiri yaitu untuk membekali kalian dengan berbagi pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, serta mengembangkan pola kehidupan kalian sebagai pelajar, anggota keluarga, serta masyarakat. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada kalian semua. Di antara kalian ada nggak sih yang pernah mendengar, mengetahui, atau bahkan pernah mengikuti kegiatan layanan informasi itu sendiri? Pernah? Iya, betul. Jadi layanan informasi itu benar ya yang dikatakan teman kalian. Tapi di sini Ibu akan sedikit menambahkan tentang apa sih layanan informasi itu sendiri. Jadi, layanan informasi itu merupakan sebuah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan kalian semua para siswa untuk bisa menerima bahkan memahami berbagai informasi yang bisa kalian jadikan itu sebagai bahan pertimbangan kalian dalam pengambilan keputusan saat kalian menghadapi sebuah masalah. Nah, layanan informasi kali ini akan membahas tentang topik percaya diri. Sebelum Ibu menjelaskan materi percaya diri itu sendiri, Ibu akan sedikit bercerita tentang kepercayaan diri. Jadi, Ibu pernah menemukan dua orang sahabat yang memiliki karakter sangat berbeda, terutama sikap kepercayaan dirinya. Sebut saja namanya Lala dan Lili. Jadi, Lala ini merupakan anak yang memiliki rasa kepercayaan diri sangat bagus. Dia yakin terhadap dirinya. Dan lain hal dengan si Lili. Lili itu cenderung anak yang tidak memiliki rasa percaya diri. Dia sering malu, dia sering minder. Jadi, dia tidak memiliki rasa kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Oke. Pada suatu hari, guru keseniannya itu memberikan tugas kepada mereka berdua dan teman-temannya di kelas. Mereka disuruh bernyanyi satu persatu di depan teman-temannya di depan kelas. Nah, tapi saat mendengar tugas tersebut, respon mereka berdua ini sangat berbeda. Si Lala itu meresponnya dengan sangat senang, sangat antusias. Dia ingin cepat-cepat untuk bernyanyi di depan teman-temannya. Dan lain hal dengan si Lili. Lili itu saat mendengar tugas tersebut langsung merasa terbebani dengan tugas tersebut. Dia merasa bahwa saya tidak mampu. Nah, sampai tibalah waktunya tugas tersebut harus dilakukan. Nah, saat giliran Lala untuk bernyanyi, Lala itu sangat semangat. Dia tidak malu-malu, sehingga dia mengeluarkan suaranya itu dengan lantang,
dia hafal dengan lirik lagunya, tidak ada sedikit pun yang terlupa, sehingga dia bisa mengeluarkan nyanyian itu dengan maksimal. Karena dia tidak merasa terbebani dengan tugasnya tersebut, karena dia tadi memiliki rasa percaya diri yang sangat bagus. Tetapi saat giliran si Lily, dia hanya terdiam. Dia terdiam dan dia merasa bahwa saya tidak mampu nih untuk melakukan ini. Dia malu, dia minder, dan sampai-sampai dia mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Dan saat dia mencoba untuk bernyanyi, suaranya tidak terdengar oleh teman-temannya. Alhasil dia malu dan dan kembali duduk dengan perasaan kecewa. Dia tidak berhasil menyanyikan lagu dengan maksimal. Nah, itulah manfaat dari percaya diri. Jika kita semua memiliki rasa kepercayaan diri yang bagus, kita tidak akan menemukan hambatan-hambatan dalam belajar ataupun bersosialisasi dengan teman banyak, sehingga itulah manfaat untuk kita mempelajari materi hari ini, yaitu tentang percaya diri. Jadi kalian sudah siap ya untuk membahas atau mendengarkan topik kali ini? Oke, kalau itu bagus semuanya. Oke Mas, Mbak, sebelum Ibu menjelaskan topik kali ini, Ibu mengharapkan ketika mengikuti kegiatan kalian ini bisa berperan aktif, tidak malu-malu, dan yang pasti kalian harus berkonsentrasi agar apa yang Ibu jelaskan bisa kalian terima dan pahami. Kemudian di sini kita bisa saling terbuka. Jika ada yang ingin bercerita tentang pengalamannya ataupun keluhannya, Ibu persilakan. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan, alangkah lebih baiknya bisa menjaga kerahasiaan dari teman kita tersebut dengan cara tidak menceritakan pengalaman teman kita kepada orang-orang di luar kelas ini. Dan jika nanti di saat kegiatan berlangsung kalian menemukan hal-hal yang lucu, Ibu harapkan kalian itu tidak tertawa terlalu berlebihan. Mungkin kalian bisa menanggapinya dengan senyum, ataupun silakan tertawa tetapi pelan-pelan saja agar tidak mengganggu teman-teman kita yang lain. Dan yang selanjutnya, saat kegiatan Ibu juga meminta kalian untuk tetap duduk seperti ini ya, tidak ada yang pindah-pindah karena nanti akan mengganggu konsentrasi teman-teman kalian. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan, tetapi tunggu saat Ibu membuka sesi tanya jawab. Jadi kalian boleh bertanya ketika Ibu membuka sesi tanya jawab tersebut. Dan yang terakhir, di kegiatan akhir Ibu akan meminta kalian untuk membagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Dan kelompok tersebut akan mendiskusikan sesuai topik hari ini, tapi Ibu akan memberikan tugasnya nanti di akhir kegiatan. Dan hasil diskusi tersebut Ibu minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Oke Mas, Mbak, sekarang akan masuk ke materi intinya, yaitu tentang percaya diri. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian percaya diri. Ibu akan menjelaskan sedikit dari menurut para ahli. Di sini ada menurut Hakim. Hakim mengatakan bahwa percaya diri itu merupakan suatu keyakinan di dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan cara berbuat sesuatu. Nah, selanjutnya menurut Lina dan Clara menjelaskan bahwa percaya diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri ataupun lingkungannya atau situasi yang dihadapinya. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri itu merupakan suatu kemampuan, keyakinan, dan kelebihan yang dimiliki seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkannya. Nah, misalnya nih, jika kalian ingin melakukan sesuatu, kalian itu harus yakin, siap, dan mampu untuk melakukan apa yang ingin dilakukan kalian. Karena
kalau misalnya kalian kurang percaya diri, hasil yang dilakukannya itu akan tidak maksimal atau jauh dari apa yang diharapkan kalian. Itu pengertian dari kepercayaan diri. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri percaya diri. Yang pertama, orang yang percaya diri itu biasanya orang yang memiliki keyakinan. Apa sih orang yang memiliki keyakinan? Bagaimana sih? Nah, jadi misalnya ada orang yang dihadapi dengan berbagai pilihan atau sebuah masalah, tetapi dia bisa menghadapi masalah tersebut. Misalnya nih, menghadapi pilihan, kalian pergi ke mall untuk membeli baju. Di mall itu kan bajunya banyak banget, tetapi kalian yakin bahwa dengan memilih satu baju itu, kalian itu baju tersebut udah cocok dan pantas kalian pakai gitu. Jadi kalian membeli bajunya tidak mengikuti orang-orang lain atau mengikuti tren-tren. Nah, sedangkan menghadapi masalahnya itu misalnya kalian tuh yakin kalau misalnya dihadapi masalah nih, kalian yakin bahwa saya bisa kok menghadapi masalah tersebut. Saya yakin kok masalah ini akan cepat selesai. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri, yaitu orang yang memiliki keyakinan. Nah, yang kedua, mandiri dalam memutuskan masalah. Mandiri apa sih? Mandiri itu adalah diri sendiri, tidak mengikut sertakan orang lain. Misalnya kalian memiliki masalah, kalian itu yakin bahwa ya ini masalah akan saya selesaikan sendiri, saya mampu menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu orang lain ikut campur dengan masalah saya. Itu mandiri dalam memutuskan masalah. Misalnya nih contoh kecilnya lagi, kalian menghadapi ulangan. Karena kalian sudah belajar, kalian yakin bahwa dengan kerja sendiri, kalian itu mampu menyelesaikan soal tersebut tanpa harus mencontek, bekerja sama. Nah, itu yang dinamakan mandiri dalam memutuskan masalah. Nah, kemudian yang ketiga, mudah bergaul. Biasanya orang-orang yang percaya diri itu lebih banyak memasuki tempat sesuatu tuh langsung banyak temannya gitu, tidak canggung, mudah berkomunikasi dengan orang lain, orang baru, mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, teman-teman barunya. Itu biasanya dinamakan orang-orang yang percaya dirinya itu bagus. Jadi dia mudah bergaul walaupun di tempat baru. Nah, yang selanjutnya ada berpikir positif. Nah, ini biasanya sering kita jumpai orang-orang yang kurang percaya diri tuh karena menyalahkan, apa sih ini kok saya kayak gini ya, kok saya kayak gini. Tapi kalau orang yang memiliki ciri-ciri percaya diri, dia tidak akan berpikir hal-hal buruk terhadap dirinya. Misalnya dia yakin bahwa kalau saya tidak cantik, tapi saya pintar loh, saya berprestasi loh. Jadi dia akan terus memikirkan hal-hal positif gitu, walaupun dia memiliki kekurangan, tapi dia akan menggali kelebihan-kelebihan di dalam dirinya. Nah, yang terakhir ini berani mengemukakan pendapat. Nah, ini merupakan ciri-ciri percaya diri yang cukup baik. Misalnya nih contohnya di dalam diskusi kelas. Berarti kadang kan guru itu suka meminta siapa yang ingin berpendapat, siapa yang ingin mengemukakan pandangannya. Nah, biasanya orang yang memiliki ciri-ciri percaya diri, dia akan lebih berani mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ia rasakan, apa yang ia ketahui, sehingga itu merupakan ciri-ciri orang yang percaya diri. Paham ya? Baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri. Nah, di sini ada 6 faktor. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal, lingkungan pendidikan non-formal, bentuk fisik, status ekonomi, dan dukungan teman sebaya. Nah, kita bakal bahas satu-satu ya. Yang pertama lingkungan keluarga. Jadi, kenapa sih lingkungan keluarga itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri? Karena dari dukungan keluarga, kita akan memiliki kebiasaan atau kemampuan untuk lebih percaya diri. Misalnya nih, kayak Ananda atau Mas Mbak ini di sini ditunjuk sebagai
OSIS atau perwakilan kelas untuk mengikuti olimpiade, kalian tidak ragu untuk menerima tawaran tersebut karena dari keluarga sudah memberikan dukungan-dukungan lebih kepada kalian bahwa kalian itu mampu untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Jadi memang keluarga itu adalah dukungan utama untuk kalian bisa lebih percaya diri. Yang kedua nih, lingkungan pendidikan pendidikan formal. Jadi pendidikan formal itu adalah sekolah nih, seperti Mas Mbak sekarang nih Mas Mbak ini ada di pendidikan formal. Misalnya, kenapa sih itu menjadi faktor utama gitu? Karena kalau Mas Mbak ini sekolah dan apalagi di sekolahnya itu berprestasi, nilainya bagus, terus sikapnya bagus di sekolah, jadi Mbak tuh memiliki rasa percaya diri lebih gitu. Jika ada yang bertanya nih, orang luar bertanya, Mas, Mbak sekolah di mana gitu, Mbak dan Mas nih yakin, menjawabnya dengan yakin, tidak ragu, oh saya tuh sekolah di SMP A loh, oh saya sekolah di SMP B loh. Jadi dengan adanya pendidikan formal yang diikuti oleh Mas Mbak ini, akhirnya Mas dan Mbak itu lebih percaya diri lagi gitu. Dan selanjutnya ada lingkungan pendidikan non formal. Selain pendidikan formal, pendidikan non formal ini juga diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya jika kalian sudah sekolah nih, mendapat ilmu pengetahuan akademik nih, tapi kalau misalnya kalian mengikuti di luar, mengikuti les, bimbel atau sanggar-sanggar di bidang lain, kalian itu akan lebih timbul rasa percaya diri karena kalian yakin bahwa diri kalian itu memiliki kemampuan lain selain ilmu-ilmu pengetahuan di sekolah gitu. Misalnya kayak kalian udah pintar di sekolah, tapi kalian memiliki kemampuan di bidang karate, taekwondo, silat, menari, itu kan menjadi suatu kelebihan ya untuk diri kalian, sehingga rasa percaya diri pun dengan secara tidak langsung akan lebih timbul gitu. Nah, selanjutnya ada bentuk fisik. Nah, ini biasanya juga menjadi benturan-benturan antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara gitu, karena bentuk fisik itu menjadi faktor utama. Misalnya nih, kayak ada orang yang cantik, dia tuh merasa bahwa PD-nya tuh bagus gitu, karena dia merasa saya cantik, saya disukai orang banyak, itu karena dia merasa bahwa percaya diri karena dengan cantiknya itu. Dan juga misalnya ada yang tinggi, ada yang putih, itu akan timbul juga rasa percaya diri yang bagus. Tapi bukan berarti orang-orang yang memiliki bentuk fisik bisa dikatakan kurang atau tidak normal, bukan berarti itu tidak bisa timbul rasa percaya diri, karena banyak di luar sana yang fisiknya itu bisa dikatakan kurang, itu memiliki prestasi-prestasi. Misalnya nih, ada pelukis yang terkenal tapi ternyata dia tidak memiliki tangan yang normal seperti kita semua, atau misalnya ada pelari, atlet lari, tetapi ternyata dia tidak memiliki kaki yang normal, dia berlari dengan kursi rodanya. Itu kan berarti bentuk fisik bukan tetap bisa ditingkatkan walaupun kita fisiknya berbeda-beda gitu. Jadi cantik ya dengan prestasinya sendiri, terus yang kurang juga ya dia memiliki prestasinya sendiri. Jadi memang walaupun fisiknya kurang ya dia bisa menutupinya dengan rasa dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian yang kelima itu adalah status ekonomi. Status ekonomi ini biasanya juga membuat orang lebih percaya diri ataupun kurang percaya diri. Misalnya, jika ada Mas dan Mbak di sini yang memiliki uang jajan berlebihan, secara tidak langsung percaya diri kalian tuh akan lebih meningkat. Kalian kalau mau membeli sesuatu atau jajanan atau membelikan barang sesuatu, kalian kayak, wah ya udah saya bisa beli ini karena saya kan punya uang. Jadi kan percaya dirinya lebih kan. Tapi kalau orang-orang yang status ekonominya kurang atau terbatas, alhasil dia akan ingin membeli sesuatu akan lebih memikirkan gitu, ini saya butuhkan nggak ya? Kalau saya tidak butuhkan, ya udahlah saya tidak usah beli dulu, saya beli saja yang saya butuhkan, yang saya emang perlu banget nih sekarang. Jadi dia lebih memikirkan apa yang dia butuhkan saja. Itu sih status ekonomi itu yang
mempengaruhi juga untuk rasa percaya diri. Terus yang terakhir nih, dukungan teman sebaya. Nah, di sini siapa nih yang kalau misalnya jajan harus sama temennya ke kantin, terus kalau maju juga harus sama temennya gitu. Biasanya itu juga mempengaruhi ya, teman sebaya itu mempengaruhi rasa percaya diri. Misalnya biasanya dia malu jika ke kantin sendirian. Nah, kalau lagi sama temen-temennya, dia semangat, dia tertawa, dia senang-senang, dia nggak malu ketemu orang-orang. Tapi dan misalnya juga kayak disuruh maju ke depan, terus sendirian dia malu, dia nggak mau. Tapi giliran temannya, ayolah lu maju aja, kamu maju pasti bisa. Akhirnya dia punya semangat nih, oh iya teman saya mendukung gitu. Atau enggak kalau misalnya disuruh maju sama gurunya bareng-bareng, dia baru mau, dia baru semangat, dia baru pede gitu. Itu 6 itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Semoga kalian semua ini bisa gitu, menyesuaikan mana sih yang sesuai sama kalian gitu kan. Nah, selanjutnya aspek-aspek rasa percaya diri. Nah, ada 5 aspek nih. Yang pertama itu keyakinan pada kemampuan. Kedua itu rasional. Ketiga itu optimis. Yang keempat itu bertanggung jawab. Yang kelima itu objektif. Nah, yang pertama keyakinan pada kemampuan. Biasanya kalau orang yang percaya diri itu sudah pasti yakin dengan kemampuan yang dia milikinya. Dia merasa bahwa apa yang dimilikinya itu adalah suatu kelebihan untuk dirinya. Jadi dia yakin untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada rasional. Orang yang percaya diri itu pasti selalu berpikir rasional, tidak mengada-ngada, tidak berpikir seandainya, tetapi dia selalu berpikir logis. Nah, itu orang-orang percaya diri itu biasanya selalu berpikir rasional. Nah, yang ketiga itu optimis. Orang yang percaya diri itu sudah pasti optimis. Misalnya kayak dia itu tidak ada rasa ingin penyesalan setelah melakukan sesuatu, itu tidak ada. Dia selalu optimis. Seandainya dia jatuh, dia bangkit. Dia patah, dia bangkit. Jadi dia selalu optimis dan membenahi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi dia ingin melakukan hal itu kembali gitu. Dia mampu, dia bisa. Jadi dia optimis. Nah, yang keempat itu bertanggung jawab. Orang percaya diri itu setiap melakukan sesuatu selalu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Misalnya dia salah, ya dia akan mempertanggungjawabkan kesalahannya itu tersebut. Itu orang-orang percaya diri, selalu bertanggung jawab. Yang terakhir, objektif. Biasanya nih orang-orang percaya diri itu selalu memandang atau menilai sesuatu dari apa yang dia lihat, tidak mendengarkan dari kata A, kata B. Dia selalu apa yang sudah ia lihat nyata, ya itu yang dia nilai, itu yang dia pandang gitu. Jadi itu merupakan aspek-aspek rasa percaya diri. Nah, jadi ingat ya tadi ada apa? Keyakinan pada kemampuan. Yang kedua, rasional. Ketiga, optimis. Keempat, bertanggung jawab. Kelima, objektif. Oke, bagus ya. Berarti kalian mendengarkan dan paham nih, pintar. Nah, sekarang Ibu punya cara-cara untuk meningkatkan percaya diri. Tadi kan kita udah bahas tuh pengertian percaya diri, faktor-faktor, ciri-ciri orang percaya diri, aspek-aspek, ya kan? Nah, mungkin Mas Mbak di sini masih ada yang kurang-kurang percaya dirinya. Nah, sekarang Ibu punya cara-caranya nih. Kita bahas ya satu-satu. Jadi yang pertama nih, lupakan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Nah, di sini tuh kalian harus harus bisa memiliki ukuran atau standar pada diri kalian sendiri. Jadi tidak melihat kelebihan dari orang-orang lain gitu. Atau bahasa lebih mudahnya lagi ya, menjadi diri sendiri gitu. Apa yang sudah dimiliki, ya itu yang harus disyukuri, harus dihargai, sehingga nanti percaya dirinya itu akan timbul. Jadi tidak melihat kelebihan-kelebihan orang lain saja gitu. Karena kalian merasa bahwa oh ya, saya juga punya kelebihan, saya juga punya ukuran sendiri, kok saya pedenya harus kayak gimana gitu. Nah, yang kedua itu ada memperbaiki penampilan. Nah nih, biasanya di sini nih mas-mas nih yang suka bajunya dikeluar-keluarin. Nah, sekarang
sekarang ayo dirapiin, dimasukin bajunya. Jadi kan nanti dilihat guru, dilihat teman-temannya kan enak, lebih kelihatan rapi, ganteng, dilihatnya cantik ya kan. Jadi sehingga nanti itu secara tidak langsung bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga adanya memperbaiki diri. Selain memperbaiki penampilan, yang pasti diri juga harus diperbaiki. Biasanya nih, misalnya ada yang males ngerjain PR, terus akhirnya PR-nya nggak selesai, terus besok dimarahin sama gurunya, akhirnya percaya dirinya turun, malu sama teman-temannya. Tapi kan kalau misalnya Mas memperbaiki diri, oh saya nggak boleh males, oh saya harus rajin, saya harus mengerjakan PR tepat waktu. Akhirnya PR-nya selesai, terus besok nilainya ternyata PR-nya bagus, dapat support, dapat pujian dari gurunya, sehingga secara tidak langsung kan percaya diri kalian akan lebih meningkat. Itu memperbaiki diri ya. Terus yang keempat itu adanya selalu berpikir positif. Nah, mulai sekarang kalau mau percaya diri itu harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk. Kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir hal-hal yang baik aja. Jangan memikirkan, saya gini, saya nggak pantas, saya begini nggak bisa, saya gini. Itu nggak boleh. Harus, kalau mau percaya diri harus, oke, saya bisa. Oke, saya gagal, saya harus bangkit lagi. Itu caranya meningkatkan percaya diri. Jadi harus selalu berpikir positif. Oke. Yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Nah, yang udah punya kelebihan itu ya ditingkatkan lagi, belajar lagi untuk misalnya yang udah berprestasi belajar terus biar jadi lebih pintar lagi. Sehingga kan nanti kalau kalian terus menggali kelebihan, kekurangan yang kalian miliki itu bisa tertutupi dengan kelebihan atau kemampuan yang ada pada diri kalian semua. Ngerti ya? Nah, yang terakhir nih, tempatkanlah malu pada tempatnya. Maksudnya apa sih? Tempatkanlah malu pada tempatnya. Nah, tempatkanlah malu pada tempatnya itu yaitu malu pada saat yang tepat. Misalnya mencuri. Nah, kalian itu pantas untuk malu, kan malu. Udah ketahuan sama orang-orang banyak, oh ternyata dia pencuri. Itu kan malu kan? Nah, kalau malu pada kalau misalnya suruh tampil di depan kelas gitu sama gurunya, ya nggak perlu malu. Kalian harus yakin bahwa kalian bisa. Pasti nanti akhirnya kalau kalian percaya diri nih maju ke depan, akhirnya guru-gurunya pada ngasih pujian, teman-temannya kasih tepuk tangan. Itu kan suatu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian. Jadi nggak perlu malu jika kalian melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Oke? Nah, itu merupakan cara meningkatkan kepercayaan diri. Semoga kalian di sini setelah mempelajari cara-cara meningkatkan percaya diri tentang faktor-faktor apa aja, jadi lebih mengetahui lebih banyak lagi informasi dan mau lagi untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian. Tuh, jadi materinya semoga sampai di kalian semua ya, oke? Alhamdulillah materi pun sudah Ibu jelaskan semuanya. Nah, dari sekian banyak materi yang sudah Ibu sampaikan kepada Mas dan Mbak semua di sini, apakah di antara kalian ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak? Oke, apa sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau memang kalian semua sudah paham, berarti materi yang Ibu jelaskan sudah sampai dan bisa kalian pahami. Oke, selanjutnya Ibu meminta kepada kalian untuk membuat kelompok-kelompok kecil. Jadi satu kelompok itu berisi 6 orang. Nah, setelah kalian membuat kelompok, kalian bisa berdiskusi. Apa sih yang akan didiskusikan? Yaitu tentang sudah sejauh manakah tingkat kepercayaan diri kalian. Jadi yang harus dituliskan, dipaparkan itu yaitu bagaimana sih usaha kalian dalam meningkatkan kepercayaan diri? Apakah kalian sudah berani tampil di depan banyak orang? Ataukah kalian sudah mulai mudah bersosialisasi di lingkungan baru? Nah, jadi itu
tentang kepercayaan diri yang harus kalian paparkan, harus kalian tuliskan di diskusi kelompok tersebut. Setelah itu, setelah selesai mendiskusikan dan menuliskannya, perwakilan dari setiap kelompok bisa maju ke depan untuk memaparkan atau membaca hasil dari diskusi yang sudah kalian buat tersebut. Jadi sudah paham ya gimana maksudnya dari pembuatan grup ini, kelompok ini? Oke, baik. Silahkan semua Mas dan Mbak membuat kelompoknya masing-masing. Baik, terima kasih untuk Mas dan Mbak perwakilan kelompok yang sudah mau memaparkan hasil diskusinya di depan teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya nih, tadi kan Mas Mbak nggak ada yang bertanya nih ya, karena sudah paham semua, alhamdulillah. Dan sekarang Ibu ingin sedikit bertanya-tanya kembali tentang topik-topik yang sudah Ibu jelaskan tadi, materi-materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke? Jadi kalau ada yang ingin menjawab, silakan angkat tangan dan Ibu persilakan untuk menjawab. Oke? Jadi pertanyaan pertama, apa sih kesimpulan pengertian percaya diri dari dua tokoh atau ahli yang Ibu sebutkan tadi? Siapa yang ingin menjawab? Angkat tangannya. Oke Mas, Mbak. Mas dulu deh. Ya, oke, good. Tadi Mbak? Alhamdulillah, benar semuanya, hebat. Berarti mendengarkan materi yang Ibu jelaskan ya. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan 6 faktor apa saja yang mempengaruhi rasa percaya diri. Siapa yang ingin menjawab? Ya, Mas. Wih, hebat. Masnya lagi yang di belakang? Wih, hebat. Walaupun di belakang aja nih konsentrasinya tetap ya, dia masih tahu nih apa yang sudah dijelaskan tadi. Oke, terakhir. Aspek-aspek yang menjadi aspek-aspek percaya diri. Apa aja tadi? Wah, banyak banget nih angkat tangan. Oke, yang di ujung sana. Oke, bagus. Di situ. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus ya. Berarti memang kalian itu benar-benar mendengarkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, mengikuti materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Good, sangat bagus. Dan pertanyaan terakhir. Jadi ini tentang layanan informasi. Jadi, manfaat apa yang kalian dapatkan dari layanan informasi hari ini? Siapa yang ingin menjawab? Angkat tangannya. Oke, Mas. Oke, baik. Mbaknya? Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti manfaat yang sudah Ibu jelaskan dari pertama atau awal kegiatan ini cukup sampai sesuai dengan apa yang Mbak terapkan sekarang ya. Semoga memang manfaat tersebut tetap bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan setelah keluar dari kelas ini. Jadi manfaat tersebut bisa tetap dirasakan. Oke, semoga kegiatan ini bisa terus berkesan untuk Mbak-mbak nih, Mas-mas juga, dan tetap bisa mengikuti atau menjalankan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas. Misalnya percaya diri, ya kalian bisa terus meningkatkan rasa percaya diri kalian. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan, dan terima kasih Mas dan Mbak di sini semuanya sudah mau mengikuti kegiatan layanan informasi ini sampai selesai. Dan jika Ibu memiliki kekurangan atau salah-salah kata saat menjelaskan materi dari dalam kegiatan ini, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.